Sobat Ngulik dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya? Semoga Sobat Ngulik dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari ya. Kembali lagi di Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi bersama aku, Alifa Angelia dari Center of Management X Future Star IPB. Nah, di episode kali ini kita bakalan ngobrol dan mengulik pembahasan yang pastinya seru dan juga inspiratif nih. Kali ini kita akan membahas mengenai tips sukses kuliah sekaligus perlombaan dan magang. Gimana? Menarik banget kan topiknya? Oke, seperti nama podcast kita yaitu Ngopi alias Ngobrol Penuh Inspirasi. Jadi bakal ada seseorang yang menginspirasi kita pada kesempatan kali ini. Daripada nunggu lama, mending langsung kita spill aja kali ya. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial yang nggak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Langsung aja di sebelah kanan aku udah ada Kak Arlan Nugraha. Halo Kak Arlan, gimana kabarnya hari ini? Halo Angel, Alhamdulillah kabarnya baik dan semangat. Waduh. Oke, karena Karlan udah semangat nih ya dan udah siap banget buat sharing-sharing. Jadi kita langsung aja mulai ngobrol ngopi podcast pada episode kali ini. Buat di awal nih Kak, biar Sobat Ngulik makin kenal, boleh dari Kak Arlan diceritakan tentang profile, educational background, dan personal life-nya dari Kak Arlan sendiri. Oke Angel, makasih. Halo Sobat Ngulik semuanya, semoga sehat selalu ya. Kenalin, nama aku Arlan Nugraha. Sekarang aku kuliah di Departemen Manajemen. Aku angkatan tahun 2020 atau angkatan 57 ya. Dan kesibukan aku sekarang masih sama, tetap kuliah dan dikit-dikit lomba lah ya untuk mengisi waktu luang. Oke, dikit-dikit lomba atau banyak lomba nih Kak sebenarnya? Dikit aja deh ya supaya tetap sehat gitu mentalnya. Oke, buat yang selanjutnya nih, kalau dari Kak Arlan sendiri, bagaimana sih Kak dan kapan awal mula kemuncul ketertarikan untuk mengikuti magang dan perlombaan sebagai mahasiswa nih? Oke, nah sebenarnya aku dari semester 1 nih sama semester 2 Anjal itu tuh benar-benar nggak punya kegiatan apa-apa gitu. Kayak Oke, organisasi aja tuh aku nggak ikutan. Karena yang pertama aku tuh banyak banget mengalami penolakan ketika aku daftar organisasi di kampus. ya, Karena mungkin background aku yang nggak cukup kuat ketika aku kegiatan di SMA-nya. Nah, kebetulan juga waktu itu karena COVID, jadi aku benar-benar fokus kuliah aja di semester iya. 1, semester 2 Oh, kan ya. Iya, betul. Nah, semester 3, semester 4 baru aku kayak mulai menyadari nih kalau misalnya aku nggak bisa untuk berdiam diri terus gitu ya, no lab gitu istilahnya. iya. Nggak mau nih. Dan kayak kita tuh sebagai Gen Z itu punya karakter yang namanya FOMO gitu. Nah, aku tuh FOMO. FOMO sama temen-temen tuh kok teman-teman bisa ya juara lomba terus ikut kegiatan sana sini dan akhirnya di semester 3 nih baru aku mulai punya ketertarikan untuk bisa lomba-lomba dan katanya kalau misalnya kita udah punya pengalaman lomba itu kita bisa lebih mudah nih untuk keterima magang di perusahaan gitu dan akhirnya aku memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman untuk ikut lomba dan akhirnya walaupun emang ya kalau misalnya pengalaman pertama itu nggak selalu berjalan mulus gitu, pasti ada Iya. gagalnya dan tetap harus dicoba. Emang ternyata seru untuk ikut lomba gitu. Dan akhirnya sampai sekarang tetap ikut-ikut lomba nih karena pengalaman-pengalaman itu yang ngebuat kita jadi semakin jadi expert gitu ya untuk Iya. bisa lomba gitu. Oh gitu. Wah menarik sekali ya jawaban dari Kak Arlan Sobat Ngulik. Kalau kita nih Kak yang sebagai mahasiswa, cara mengetahui bahwa magang dan lomba yang diikutin itu akan bermanfaat, gimana sih Kak? Apa ada evaluasi tertentu sebelum memilih magang dan ajang perlombaan gitu Kak? Iya, sebelumnya kita tuh harus tentuin dulu tujuan kita ikut lomba atau magang itu apa. Iya. Mungkin masing-masing dari kita punya planning ya dalam kehidupan kita. Mm-mm. Nah, kalau aku sendiri, kenapa sih, eh kalau sekarang ya, kenapa sih aku harus ikut lomba sama magang gitu? Karena aku tuh ingin menyiapkan karir planning aku gitu dari sekarang. Kayak aku udah nentuin aku setelah lulus itu ingin jadi apa, ingin ngapain, Kerja dan di mana? iya, kerja di mana gitu dan kegiatan-kegiatan di kampus itu harus aku maksimalin nih supaya aku punya portofolio, punya pengalaman dan punya skill yang bisa
menambah value aku ketika aku masuk dunia kerja. Dan itu jadi salah satu tujuan aku, makanya apa ya, aku jadi tahu nih diri aku itu mau kemana. Nah, mungkin untuk sobat ngulik semua nih, untuk tahu kalau misalnya magang dan lomba itu bermanfaat, tentuin dulu tujuannya itu mau buat apa. Kalau misalnya kalian nih, biasanya kalau yang lomba-lomba itu ada yang untuk nambah portofolio untuk jadi mahasiswa berprestasi. Nah, Iya. boleh tuh tujuannya itu berarti lomba itu bermanfaat dong untuk kita. Magang juga bermanfaat dong untuk nambah nilai diri kita kalau misalnya jadi mahasiswa berprestasi. Terus kalau untuk kayak aku untuk nyiapin career planning itu juga akan bermanfaat karena eh, itu akan jadi nilai lebih nih ketika kita wawancara atau CV kita di review oleh HR gitu. Wah, menarik banget nih jawaban-jawaban dari Kak Arlan. Nah, kita sebenarnya juga penasaran nih Kak, apa langkah-langkah yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan ketika ingin mendaftar magang dan mengikuti perlombaan, Kak? Oke, mungkin nih yang pertama itu harus berani dulu. Berani Berani. dulu untuk keluar dari zona nyaman. Karena nggak mudah loh kalau misalnya kita belum terbiasa lomba, terus misal kita ingin lomba gitu. Itu pasti ada rasa takut dan rasa cemas yang berlebih gitu. Takut nih, takut gagal atau Iya, takut betul. gak bisa dan lain sebagainya. Kayak berani aja dulu. Terus udah berani nih, baru take action yang sekiranya kalau misalnya lomba nih, jangan lomba yang terlalu berat. Bisa kamu cari lomba-lomba yang ringan-ringan dulu, yang kira-kiranya itu cocok dengan kemampuan kamu sekarang. Misal kamu punya kemampuan desain, ya udah kamu cari lomba-lomba poster, cari lomba-lomba infografis kayak gitu. Atau Iya. kamu punya kemampuan analitik yang bagus. Bisa kamu coba lomba bisnis case atau kalau misalnya di lingkungan lingkungan Fakultas Ekonomi, aku seringnya lomba bisnis case sama marketing nih biasanya kan. Oh, Nah, teman-teman atau sobat ngulik bisa nih untuk coba lomba-lomba yang sesuai dengan kemampuan sekarang. Nah, kalau ngerasa sekarang belum mampu nih atau kayak aku nggak tahu kemampuan aku apa, ya udah coba dulu aja lomba apapun. Nanti bakal ketemu sendiri tuh jalannya atau kayak oh ternyata aku lebih suka lomba esai, ternyata aku lebih suka lomba bisnis plan itu bakal ketemu tuh nanti. Jadi yang pertama tadi berani dulu, habis itu coba lomba yang kecil-kecil dulu gitu. kecil-kecil. Tetap coba gitu karena nggak ada langkah lain selain kita coba kan. Kalau misalnya kita nggak coba nggak bisa kita mengalami uh, experience tersebut gitu kan. Nah, terus juga yang harus diperhatikan mungkin kalau misalnya lombanya itu secara tim, nah itu juga harus diperhatiin tuh cari temen setimnya itu kalian mau yang kayak gimana supaya eh, lomba kalian itu bisa berjalan dengan lancar dan terus juga up to date sama informasi itu sih. Aku juga setuju sih, karena kalau kita kelompok pun juga itu kerjasama Iya, perlu ya, Kak. betul. Wah, seru-seru. Nah, kalau dari pengalaman kakak sendiri, apa kakak pernah gagal ketika mendaftar magang atau kalah dalam perlombaan? Dan gimana sih cara mengatasi kegagalan tersebut versi dari Kak Arlan sendiri? Jelas ya, karena ya pasti gak ada sih yang nggak tahu ya, Langsung nggak bisa ada gitu yang ya? mulus gitu ya Iya. perjalanannya ya nggak ada sempurna. Aku pun mengalami kegagalan seperti yang aku bilang ketika aku untuk apa ya mulai berani keluar dari zona nyaman untuk coba lomba itu pasti mengalami kegagalan-kegagalan dari lomba. Dan setelah lomba aku tuh kan mulai cari informasi magang di semester 4 nih, baru mulai magang di semester 5. Iya. Nah, di semester 5 awal itu aku udah coba daftar-daftar juga tuh magang, tapi gagal juga. Nah, Heeh. caranya gimana sih supaya kita mengatasi kegagalan tersebut? Yang pertama itu kita harus agile ya, harus agile, jadi orang yang agile, terus juga harus jadi orang yang nggak pantang nyerah gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu udah set tujuan tadi di awal, ketika kamu mencoba sesuatu dan kamu gagal, kamu harus bisa kembali tuh ke tujuan awal kamu apa gitu. Jadi itu yang jadi motivasi aku ketika aku gagal, yaudah coba lagi aja. Pasti bakal ada pecah telurnya, pasti Iya. bakal ada berhasilnya kok kalau misalnya kita coba gitu. Nah, terus juga tadi ya lingkungan yang suportif itu ngaruh juga ketika kita gagal, kita ya seenggaknya ada yang nyemangatin gitu. Kalau misalnya Iya. kalian nggak punya doi juga, yang Mm-mm. penting punya temen gitu yang deket ya, bestie lah bisa dibilang. Nah, gitu, Sobat Ngulik bisa lakuin hal-hal itu gitu ketika gagal.
Dan kalau misalnya mau take a rest untuk misal, aduh aku kayaknya gagal dulu, gagal-gagal terus ingin evaluasi nih, kayak berhenti dulu lomba mungkin 1 minggu atau 2 minggu untuk evaluasi diri, terus minggu berikutnya bisa coba lagi lomba atau daftar magang lagi. Dan selalu ini ya, selalu up to date sama informasi. Jadi kita punya motivasi nih, bisa kan kalau misalnya kita lihat TikTok banyak Mm-mm. orang-orang yang kasih tips kayak gitu. Nah, Ya. mungkin itu bisa jadi salah satu motivasi juga sih kalau aku. Nah, mungkin Sobat Ngulik juga bisa lakuin hal-hal itu untuk tetap termotivasi ketika mengalami kegagalan. Ya, berarti Sobat Ngulik kalau semisal mengalami kegagalan, intinya yaitu semangat dan pantang menyerah gitu ya, Kak. Oke, Kak. Karena sekarang Kak Aran juga masih sebagai mahasiswa, sama kayak kita semua, aku dan Sobat Ngulik penasaran, apa aja kesulitan yang dihadapi dalam menjalani kehidupan perkuliahan, yang diikuti magang, dan bagaimana sih cara mengatasinya? Iya, sebenarnya ini hal yang tricky ya. Kalau Tricky misalnya kita punya kesulitan membagi waktu, sebenarnya kesulitan yang paling utama itu adalah time management. time Ya, management. time management karena lomba itu kadang ada yang kita itu misal harus presentasi, misal kita lolos finalis, sebagai finalis kita ada presentasi itu kadang ada yang bentrok sama kuliah atau Hmm. magang. Mungkin ketika kita ada jadwal magang, kalau aku sendiri kan aku masih tetap ikut kelas ya sambil magang. Itu kadang ada kerjaan internship aku yang bentrok nih sama jadwal kuliah. Nah, caranya adalah yang pertama pasti kita harus set jadwal dulu ya. Biasanya aku gunain Google Calendar gitu atau take notes untuk list apa aja yang harus aku lakuin. Nah, terus habis itu kalau misalnya untuk kerjaan sama kuliah itu sebelumnya kan aku udah bilang ya sama mentor aku di magang kalau misalnya aku tuh sambil kuliah. Jadi Ya. mungkin ada beberapa hal yang ketika aku dapat kerjaan aku nggak bisa nyelesain langsung. Aku harus kuliah dulu dan komunikasi itu yang ngebantu aku untuk mempermudah gitu dalam time managementnya. Jadi setelah kuliah baru aku bisa ngerjain magang. Jadi komunikasi dulu nih sama mentornya di magang. Kalau misalnya aku itu ada kuliah dulu, habis kuliah baru aku bisa ngerjain kerjaan magangnya. Nah terus kalau lomba biasanya aku ngegunain waktu weekend nih. Hmm. Biasanya untuk cicil lombanya. Misalkan deadline-nya itu ada seminggu lagi atau eh, ada waktu senggang gitu ya di weekend, nah itu aku gunain untuk cicil lombanya. Nah, kalau misalnya di weekdays saat kuliah, mungkin setiap hari itu diluangin aja 15 sampai 20 menit untuk nyicil si karya lombanya gitu. Dan itu yang ngebantu lah seenggaknya untuk time management kita supaya kita juga nggak mudah stres ketika kita banyak kegiatan, ketika kita banyak deadline itu juga akan ngebantu kita untuk gak mudah stres. Jadi manfaatkan waktu luang, tapi jangan sampai kita lupa dengan istirahat kita. Ya benar. Karena kalau kita kerja terus juga istirahat, Iya, jadi ini nanti jatuhnya jadi sakit gitu iya ya, Kak. malah jadi makin gak produktif kalau kayak gitu. Oke. Nah, kalau di tengah padatnya jadwal nih, Kak, gimana sih cara nentuin prioritas antara magang, terus belajar untuk perkuliahan, dan berlatih juga untuk perlombaan Iya, sebagai mahasiswa, tugas utama kita tuh sebenarnya kan kuliah ya. kuliah? Ya, Ya, jadi jangan sampai prioritas itu dijadiin prioritas yang nggak utama. Kalau aku sendiri, kuliah tetap utama. sama. Jadi apapun kegiatan aku, perkuliahan harus jadi eh, yang utama gitu prioritasnya. Nah, setelah itu mungkin itu ya, karena di perkuliahan itu kan nggak 24 jam kuliah. Nah, Iya, baru sisa jamnya itu bisa kita manfaatin nih untuk pelatih lomba, untuk cari portofolio magang. Karena kan sekarang magang nggak harus ke kantor ya, bisa iya, kerja di mana aja kan. Ada yang iya. online juga. Nah, WFH gitu. iya WFA atau WFA, work from anywhere gitu kan. Ini. Iya, jadi bisa di mana aja. Nah, kamu bisa sobat ngulik bisa cari nih magang-magang yang dia itu online atau bisa work from home gitu untuk mengisi waktu luang sobat ngulik ketika nggak ada jam kuliah. Kayak gitu. Oke, selanjutnya nih Kak, dari yang Kak Arlan sendiri rasain, apa aja sih manfaat yang didapatkan dari semua pengalaman Kak Arlan dalam mengikuti magang? Apakah menurut Kakak ini sepadan dengan motivasi awal yang Kak Arlan miliki sebelum bergabung dengan magang nih? Iya, Sobat Ngulik. Jadi, kalau diri aku pribadi,
setelah ikut magang sama lomba itu banyak banget sih perubahannya. Kayak misal dulu aku tuh orang yang maluan dan terus Hmm. juga kayak takut untuk bertemu orang gitu dan takut untuk bicara di depan kayak gini. Iya, Nah, iya. setelah ikut lomba sama magang, aku tuh jadi lebih percaya diri untuk bisa ngobrol kayak gini nih di depan orang. Karena ketika magang, kita itu kan dituntut untuk bisa berkomunikasi ya dengan atasan kita, dengan rekan kerja kita. Terus juga kalau lomba kita kan butuh diskusi ya sama teman. Gak mungkin kita nggak Diskusi. ngomong gitu, nggak ngobrol satu sama lain, brainstorming. Nah, hal itu yang membuat aku jadi percaya diri, terus skill komunikasi juga meningkat. Nah, selain itu tadi apa ya manfaat dari tujuan utama aku tadi untuk menambah value diri aku itu manfaatnya gitu. Dari situ aku jadi eh, mudah untuk bisa mengeksplor diri dan dapat achievement yang lebih tinggi dari pengalaman lomba dan magang itu. Jadinya Iya. aku udah magang nih, kayaknya aku ingin magang di tempat lain nih untuk nambah experience aku atau kayaknya aku udah lomba nih kemarin udah juara tapi jadi candu gitu ingin juara lagi gitu. Nah, itu jadi sesuatu yang menarik juga nih dalam diri aku ya setelah ikut lomba sama magang dan akhirnya menurut aku itu sesuatu yang sepadan gitu. Ketika aku kerja keras untuk lomba dan juga ikut magang, ternyata aku bisa lebih banyak relasi, lebih percaya diri dan lebih open minded terhadap sesuatu gitu. Wah, seru banget nih Sobat Ngulik terkait dari pengalaman yang udah Kak Arlan ceritain. Nah, setelah menjalani magang dan mengikuti banyak perlombaan, menurut Kak Arlan itu lebih penting dan lebih memberi manfaat yang mana? Magang atau perlombaan nih Kak? Dan mungkin juga bisa dikasih alasannya kenapa biar Sobat Ngulik juga makin tahu gitu. Oh, oke. Eh, Agak sulit ya sebenarnya Iya. pertanyaannya. Sebenarnya kalau untuk magang sama lomba itu sebenarnya sama-sama penting, tergantung dari tujuan awal kamu tadi. Kalau menurut aku, dua-duanya itu penting. Kenapa? Karena portofolio lomba kita itu tuh sebenarnya bisa ngedukung kita untuk lolos magang. Karena biasanya magang itu tuh ada seleksinya gitu, Njel. Iya, Oh, ada iya. seleksinya kan, ada seleksi CV, terus juga ada interview, atau beberapa perusahaan itu ada tes tulisnya dulu. Wah, Nah, panjang ya Kak iya. ternyata. Nah, kalau misalnya kita udah kebiasa lomba kan kita udah terbiasa untuk brainstorming, untuk mengasah critical thinking kita. Thinking. Nah, ketika wawancara itu akan berguna tuh untuk kita supaya kita ngejawab wawancara itu gak nervous dan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan HR. Nah, jadi portofolio lomba juga nanti dilihat nih, oh dia pernah lomba marketing. Terus ternyata aku ingin daftarnya marketing juga dan itu kan bisa ngedukung ya Bisa bisa jadi pas nilai gitu. tambah Iya. untuk kita dibandingkan dengan kandidat lain yang mau magang juga. Nah, jadi itu menurut aku sama-sama penting gitu. Tapi kalau misalnya eh, kamu emang prioritasnya ingin lomba terus magangnya kayak nggak terlalu lebih diprioritasin ya kamu pasti bisa lebih pentingin lomba. Tapi kalau untuk diri aku sendiri nih Sobat Ngulik aku menganggap kedua hal ini tuh sama-sama memberi manfaat yang bagus dan juga sama-sama penting karena keduanya saling dukung gitu. Iya, benar banget ya Sobat Ngulik. Karena kalau dari versinya Kak Arlan sendiri, perlombaan ini juga mendukung nanti gimana magangnya ke depannya gitu ya, Kak. Oke, Sobat Ngulik, gak kerasa ya, kita udah lumayan lama ngobrol-ngobrol sama Kak Arlan. Dan kita juga udah banyak banget nih ilmu dan juga insight yang luar biasa, yang tentunya bermanfaat buat kita semua. Mulai dari ngenalin gimana Kak Arlan tertarik untuk ikut lomba dan juga magang, persiapan untuk ikut lomba itu ada apa aja, nentuin prioritas, dan masih banyak lagi yang udah Kak Arlan share. Terakhir nih Kak, ada nggak sih pesan ataupun motivasi saran yang pengen disampaikan ke Sobat Ngulik yang nonton episode podcast kali ini? Iya, untuk Sobat Ngulik dimanapun kalian berada, kita semua sebagai mahasiswa harus tetap semangat ya menjalani sesuatu gitu. Karena kita masih muda dan mungkin sobat ngulik semua punya tujuan hidup masing-masing. Jadinya itu harus jadiin motivasi utama nih untuk sobat ngulik terus berkarya dan berprestasi. Karena banyak banget manfaat yang akan sobat ngulik dapat ketika sobat ngulik mencoba untuk hal-hal baru di lingkungan kampus. Dan itu akan jadi cerita tersendiri untuk kita ketika
ketika kita nanti lulus pasca kampus gitu. Seenggaknya ada suatu hal yang bisa kita ceritain dan itu bisa bermanfaat bukan cuma untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Jadi intinya tetap semangat dan jangan lupa tetap self reward untuk istirahat dan juga healing gitu. Jangan terus-terusan kita pusing sama kuliah, lomba, magang gitu, tapi kita juga perlu liburan sekali-kali ya, healing atau apapun itu terserah. Yang penting kita punya self reward. Oke, Kak Arlan, sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak karena udah bersedia nih buat sharing-sharing di episode kali ini dengan topik tips sukses kuliah sekaligus perlombaan dan magang. Dan tak lupa terima kasih juga kepada Shure yang sudah mendukung kita nih Kak dengan mikrofon yang sangat bagus yaitu MP7 dan juga headphone yang gak kalah keren yaitu SHR 440 sehingga membantu kualitas podcast kita menjadi lebih baik. Dan aku mau ngingetin nih buat Sobat Ngulik, jangan lupa follow dan dengarkan podcast Future Star IPB di Spotify yang berisi banyak inspirasi dan juga manfaat. Tapi buat Sobat Ngulik yang nggak punya Spotify, jangan berkecil hati dulu. Karena Sobat Ngulik juga bisa nonton Ngopi Podcast di YouTube Center of Management dan pastinya jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Aku, Alifa Angelia dari Center of Management X Future Star IPB, pamit undur diri and see you in the next episode. Dadah! Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye!